Dalam Roma 12 ayat yang pertama, Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Ada dua hal mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita atau diri kita kepada Allah. Yang pertama, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab bahwa sebelum alam semesta diciptakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum ada ruang dan waktu, yang ada hanyalah kekekalan. Ketika hanya Allah saja yang ada, kita orang pilihan ini sudah dipilih untuk tujuan kemuliaannya. Dan pemilihan ini berdasarkan kehendak Allah dan kasih karunia-Nya. Ini dapat kita baca dalam Efesus 1 ayat yang keempat, dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita atau diri kita kepada Allah? Itu berkaitan dengan penebusan Kristus. Secara hukum, tubuh kita atau diri kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Ini jelas dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dua hal inilah mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita atau diri kita atau hidup kita untuk kemuliaan Allah. Yang pertama, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan yang kedua, melalui penebusan Kristus, di mana kita telah ditebus, kita telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu, mari kita terus melayani Tuhan, terus memuliakan Tuhan dengan karunia-karunia, dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan dan tanamkan dalam diri kita.